Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus semua jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Amal yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena di saat ini, pada kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa berkumpul kembali dalam majelis rutinan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian ibadah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak dikumpulkan dengan kelompok orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bab puasa. Pembahasan kitab fikih tentang bab puasa, yang ini sampai pada hal-hal yang wajib dilakukan bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu al-imsaku anil mufattiri syar'an. Dan diwajibkan bagi orang yang berpuasa al-imsaku, menahan diri, anil mufattiri, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, syar'an, secara hukum syariat. Apa saja yang membatalkan puasa? Minal jima'i, diantaranya adalah hubungan suami istri. Ketika berpuasa melakukan hubungan suami istri, maka puasanya menjadi batal. Jima itu biidkhali hasyafatin, dengan memasukkan hasyafah, au qadriha, atau seukuran hasyafah, mim faqidiha, ketika orang itu dari orang yang tidak punya hasyafah. Yang dimasukkan jima itu ketika masuk hasyafah, atau maaf, ini bukan porno, ini penjelasan tentang hukum syariat. Kepadanya dzakar, itu namanya hasyafah. Kalau enggak sampai masuk hasyafah, itu berarti tidak dinamakan jima. Jadi kalau dalam bab atus tidak mewajibkan mandi wajib. Kalau dalam hal ini tidak membatalkan puasa. Atau perkiraan ukuran dari hasyafah untuk orang yang tidak punya hasyafah. Contoh, hasyafahnya terpotong, atau orang memang diciptakan tidak punya hasyafah. Maka yang menjadi tolak ukur adalah seukuran hasyafah. Kalau masuknya seukuran hasyafah, berarti batal puasanya. Atau ketika dalam bab mandi wajib, maka wajib melakukan mandi wajib. Farjan dimasukkan ke farji, walau duburon, meskipun itu adalah dubur. Dubur itu kelamin belakang. Meskipun dimasukkan di kelamin belakang, tetap membatalkan puasa. Min adamiyin, farji tersebut dari manusia, aunah au ghairihi, atau selain manusia, ini hewan, tetap membatalkan puasa dan tetap mewajibkan mandi wajib ketika dalam bab mandi wajib. Wa minal istimna'i, dan yang kedua, orang berpuasa itu harus menahan diri dari istimna. Istimna itu berusaha mengeluarkan sperma. Itu istimna. Istimna biyadiha, dengan memakai tangannya istrinya, awriha, atau selain tangan istri. Itu tetap membatalkan. Pokoknya namanya istimna, berusaha mengeluarkan sperma, itu membatalkan puasa.
Wa minal istiqaati, dan wajib menahan diri dari muntah. Istiqaah ini berusaha muntah. Ai ta'amudil kai'i, yakni sengaja untuk muntah. Yang dimakan sengaja itu memang diusahakan untuk muntah. Tidak ada gejolak untuk muntah, itu diusahakan untuk muntah. Namanya istiqaah. Itu membatalkan puasa. Tapi ketika muntahnya itu dengan sendirinya itu enggak batal. Yang batal itu ketika istiqaah. Istiqaah itu sebenarnya enggak muntah tapi diusahakan untuk keluar. Itu namanya istiqaah. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau seumpama di perjalanan pas mabuk, pas keluar muntah, itu enggak batal karena bukan istiqaah namanya, tidak berusaha muntah. Fayufattiru dzalika ma'al ilmi wal ikhtiyar, maka bisa membatalkan dzalika istiqaah tersebut ma'al ilmi, ketika tahu bahwa istiqaah itu membatalkan, wal ikhtiyar, dan tidak ada paksaan, disengaja sendiri, tidak ada paksaan, itu membatalkan. Kalau orangnya tidak tahu bahwa istiqaah itu membatalkan, itu berarti tidak batal. Atau ada paksaan, bukan ikhtiyar, dipaksa orang lain kalau tidak muntah akan dipukul, akan disiksa. La istiqaah di situ tidak membatalkan puasa karena tidak ikhtiyar namanya. Wa in tayaqqana annahu lam yarji minhu syai'un ilal jawfi, meskipun orang tersebut yakin bahwa tidak ada sesuatu yang masuk kembali ke perutnya, artinya tidak ada yang kembali dari istiqaah, dari muntah itu tidak ada sesuatu yang masuk, tetap membatalkan. Karena yang dibahas bukan masuknya kembali itu, tapi istiqaahnya itu yang membatalkan. Beda lagi ketika nanti ada yang masuk kembali, itu malah tambah batal meskipun itu dengan sendirinya. Tapi ketika ditelan ada sisa-sisa muntah pas ditelan, lah itu meskipun itu bukan istiqaah tetap batal. Tapi kalau istiqaahnya artinya disengaja berusaha muntah, itu bukan yang jadi alasan batalnya, bukan masuknya kembali, tapi istiqaahnya yang menjadi batal. Kalau muntahnya itu dengan sendirinya baru batal ketika ada yang tertelan. Sisa-sisa muntah itu pas ditelan itu baru batal. Beda permasalahannya beda. Kalau istiqaahnya yang membatalkan. Kalau muntahnya dengan sendirinya itu bisa batal ketika ada yang masuk kembali ke perut, tertelan. Nah itu baru batal. Contohnya seperti apa? Ka'an taqayya mangkusan, seperti orang tersebut muntah dengan keadaan menunduk. Istiqaah tapi menunduk, disengaja muntah tapi nunduk, kan tidak mungkin untuk kembali. Itu tetap batal karena yang membatalkan istiqaahnya, bukan kembalinya sisa-sisa muntah tadi. Li'annal istiqaa'ata mufattiratun li'ainiha, karena sesungguhnya istiqaah berusaha untuk muntah itu mufattiratun li'ainiha, itu membatalkan karena istiqaahnya, bukan kembalinya sisa-sisa muntah tadi. Istiqaahnya yang membatalkan. La li'audi syai'in, bukan kembalinya sisa-sisa muntah tadi. Nah, itu yang membatalkan istiqaahnya, bukan kembalinya sisa muntah tadi. Selanjutnya wal imsaku anir riddati, dan wajib bagi orang yang berpuasa menahan diri dari melakukan hal yang menyebabkan murtad atau keluar dari Islam. Walau rahdhatan, meskipun sebentar. Contoh murtad itu diantaranya ada murtad itu di depan sudah dibahas. Murtad itu dibagi 3. Hal yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam ada 3. Ada yang i'tiqad, keyakinan, ada yang qauli dari ucapan, ada yang fi'li dari perbuatan. Kalau i'tiqad contohnya keyakinan, meyakini bahwa contoh alam ini tidak ada yang menciptakan, itu murtad. Berarti menganggap Allah Ta'ala tidak ada. Itu diantara contoh murtad yang dari keyakinan. Atau diantaranya lagi, orang itu kalau tidak bekerja, kebanyakan ini terjadi, orang itu bisa tidak akan dapat rezeki.
berarti menganggap bahwa rizki itu dari kerja, bukan dari Allah, menghilangkan Allah. Nah, menghilangkan Allah itu juga bisa menyebabkan murtad. Kadang di orang-orang awam ini banyak, ya mulu alakoh, lo kerengakanongku. Ketika itu meyakini bahwa yang beri rizki itu adalah kerja, berarti ia menghilangkan Allah. Nah, itu bisa menyebabkan murtad. Tetap yang memberi rizki itu Allah, pekerjaan itu adalah sebab untuk mendapatkan rizki. Jangan sampai meyakini kerja yang memberi rizki. Kalau meyakini kerja yang memberi rizki, berarti ia menghilangkan Allah. Itu juga diantara murtad yang dari keyakinan. Terus murtad yang dari perbuatan, seperti sujud kepada selain Allah, itu diantara perbuatan. Murtad yang dari ucapan seperti menghalalkan barang yang haram, atau mengharamkan barang yang halal, atau meremehkan hukum-hukum Allah. Itu diantara banyak. Di depan sudah dijelaskan tentang bab murtad ini. Artinya orang ketika berpuasa itu harus menahan diri dari melakukan hal yang menyebabkan keluar dari Islam. Ketika dalam keadaan berpuasa kemudian melakukan hal yang menyebabkan murtad, maka puasanya batal. Di sini jelaskan falau taraat fi asna'is saum, maka ketika terjadi murtad fi asna'is saum, dalam pertengahan ibadah puasa, contohnya di waktu zuhur atau setelah zuhur, maka batalah, maka puasanya batal. Kenapa batal? Lil khuruji an ahliyatil ibadah, karena orang tersebut telah lepas, telah keluar dari ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu harus Islam. Ketika orang itu murtad berarti keluar dari Islam. Ketika keluar dari Islam berarti bukan ahli ibadah, sehingga ibadahnya otomatis batal ketika melakukan hal yang menyebabkan murtad. Selanjutnya wal imsaku an dukhuli ainin, dan harus menahan diri an dukhuli ainin, dari masuknya benda. La atharin, tidak membatalkan kalau hanya asar itu pengaruh. Contohnya karoihati masymumin, seperti bau dari benda yang dicium, itu asar namanya. Yang membatalkan puasa itu ketika masuknya benda. Kalau asar seperti bau, maka itu tidak batal. Contohnya mencium parfum, mencium buah-buahan yang baunya menyengat, itu nggak batal karena itu asar, bukan benda. Yang membatalkan itu masuknya benda. Wa in qallat tilkal ainu, meskipun benda itu sedikit. Contohnya kasim simatin, seperti satu biji wajan. Simsiman ini biji wajan. Meskipun wanahwiha, dan juga yang sama dengan simsimah. Artinya ketika berpuasa lalu memasukkan benda, meskipun itu kecil, secara sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, jangankan hanya ukuran biji wajan, meskipun 2 piring nggak apa-apa. Kalau lupa, seumpama lupa, ia sedang berpuasa, makan habis 2 piring baru ingat, loh saya berpuasa, nggak apa-apa, itu nggak batal karena lupa, asalkan bukan pura-pura lupa. Kalau biasanya, tapi kalau lupa tuh nggak sampai 2 piring, paling 1 suapan itu. Kalau sampai 1 piring bukan lupa kayaknya. Masa orang puasa pas lupa sampai 1 piring? Tapi itu contoh, artinya masuk jam benda itu kalau lupa nggak batal. Kalau disengaja meskipun sedikit, itu bisa membatalkan puasa. Walau min ghairi makulin, meskipun benda tersebut dari benda yang tidak bisa dimakan. Contohnya seperti batu kecil atau benda-benda yang lain, tidak harus makanan, pokoknya namanya benda itu masuk ke yang lubang yang tembus ke perut, itu bisa membatalkan puasa. Terus kalau diinfus gimana? Kalau diinfus lagi puasa pas diinfus kan seger. Ini kalau alal muktamadnya tidak batal karena tidak masuk dari lubang yang tembus ke perut. Tapi ada sebagian ulama yang anggap batal karena itu membuat sehat, seger. Tapi kalau alal muktamadnya nggak batal karena masuknya bukan dari hidung, lubang yang tembus ke perut, hidung, telinga, mulut atau tubuh, atau dari kemaluan.
Yang batal itu ketika masuk dari lubang itu. Tapi kalau masuknya dari infus itu kan dari urat langsung. Nah, itu enggak batal. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap batal ketika puasa pas diinfus. Asap rokok itu masuk benda. Asap rokok itu benda, kan ada bendanya itu. Nah, kalau asap kan benda itu, termasuk benda. Tapi dulu ada ya, sebagian ulama yang mengatakan yang tidak batal, tapi kemudian fatwa itu ditarik kembali. Karena ternyata asap itu adalah benda. Asap itu benda. Yang tidak batal itu ketika asar. Asar seperti tadi, bau. Bau itu asar namanya, enggak membatalkan puasa. Seperti mencium parfum, mencium bau-bau makanan, itu asar, enggak membatalkan. Masuk jaufan ke perut atau ke lubang. Ai fi musamma jaufin, yakni masuk dalam sesuatu yang dinamakan lubang. Ini lubang yang tembus ke perut. Dari lubang apa? Lubang telinga, mulut, hidung, dan dua kemaluan. Kalau seumpama orang itu pakai tetes mata, nah, itu batal enggak? Enggak batal, karena itu lubang tidak tembus ke perut. Tetes mata itu. Kan ada lubang juga di pinggir-pinggir mata itu ada lubang. Tapi itu tidak tembus ke perut. Maka seumpama di bulan Ramadan pakai tetes mata enggak masalah. Wa illam yakun fihi quwwatu taghayyuril ghidha'i wad dawa, meskipun dalam lubang tersebut tidak ada kekuatan merubah makanan atau merubah obat. Artinya meskipun lubang itu tidak ada kekuatan untuk menggiling, memproses. Asalkan lubang itu tembus ke perut, ada jalur ke perut, itu membatalkan. Kalau dari telinga, hidung, mulut itu ada jalur ke perut, itu bisa membatalkan. Illa riqahul khalisah ibtala'uhu, kecuali yang tidak membatalkan adalah menelan ludahnya orang tersebut yang ludah itu murni. Yang dinamakan murni tidak tercampur makanan. Kalau ada makanan, sisa-sisa makanan itu batal. Memang apa? Yang dimaksud khalis ini adalah ludah yang murni ludah, tidak tercampur sesuatu yang lain. Kalau tercampur gusi yang keluar darah, itu batal, ada campuran atau kecampuran air gula sehingga terasa manis. Habis minum kopi itu kan udah ada campuran, ketika ditelan terasa manis, berarti tidak murni, itu membatalkan. Yang termasuk kerak, apa namanya bahasa Indonesia, riak, itu juga membatalkan kalau ditelan. At-tahirah, ludah tersebut yang suci. Yang suci artinya ketika ludah itu tercampur najis seperti darah dari gusi, pas ditelan itu juga batal karena ludahnya sudah tercampur najis. Terus mim ma'danihi, yang keluar dari tempatnya. Wa huwa jami'ul fami, yang dimaksud tempat ludah adalah semua semua sisi mulut. Semua sisi mulut, meskipun seumpama dikumpulkan di dalam pas ditelan enggak masalah, tetap enggak batal. Kecuali kalau ludah sudah keluar dari batas mulut, sudah keluar ke bibir. Keluar ke bibir lalu dimasukkan lagi, itu batal. Karena sudah keluar dari batas mulut. Batasannya ini, bibir ini. Kalau sudah keluar dari gigi berarti sudah keluar. Pas itu dimasukkan lagi pas ditelan, nah itu membatalkan. Iya, berarti kan tercampur itu. Tadi kalau ada air campur air wudu, berarti kan ada campuran, sudah tidak murni ludah. Ya, kalau sudah enggak murni membatalkan. Ludah saja yang murni ludah, ketika sudah keluar dimasukkan lagi, itu batal. Itu batal.
Walau ba'da jam'ihi, meskipun ludah tersebut ditelan setelah dikumpulkan dalam mulut sampai banyak, pasti ditelan, tetap nggak batal, karena asalkan tetap berada di mulut. Kalau sudah keluar dimasukkan lagi itu batal. Bi khilafil mukhtaliti bi tahirin akhara, beda dengan ludah yang sudah tercampur dengan benda suci yang lain. Contohnya seperti karutubati siwakin, seperti basahnya siwak. Contoh siwak dibasahi, pas dibuat siwak, setelah itu pas ditelan, berarti sudah tercampur benda lain, tidak murni ludah. Orang pakai siwak ya, siwak itu basah, pas dibuat siwak, setelah itu pas ditelan, nah itu berarti sudah tercampur benda yang lain, tidak murni ludah, ada benda lain. Seperti tadi contohnya, sisa-sisa kumur-kumur waktu wudu, berarti itu ludahnya sudah tidak murni, harus dikeluarkan dulu sampai sekiranya habis, baru nanti ludahnya bisa ditelan. Kalau sudah tahu ada sisa-sisa air kumur-kumur pas ditelan, nah itu batal itu, karena sudah tercampur, tidak murni. Wasibih khaitin yaftuluhu, dan juga seperti contoh benda yang suci yang lain selain ludah adalah sibghi khaitin yaftuluhu, pewarna kain yang disedot. Kan kain itu ada warnanya, ketika selalu diadakan akhirnya luntur. Nah, itu berarti sudah tidak murni dari ludah, ada campuran warna kain, itu juga membatalkan. Wa bi khilafil mutanajjisi min dami litsatihi, dan juga beda dengan ludah yang sudah tercampur najis min dami litsatihi, disebabkan darah dari gusinya. Gusinya berdarah sehingganya ludah itu tercampur darah. Pas itu ditelan, itu batal, karena ludahnya sudah tidak murni, ludah sudah tercampur najis. Maka harus kumur-kumur dulu sampai sekiranya suci, baru nanti bisa ditelan ludahnya. Wa ini biyadarikuhu, meskipun menjadi putih ludahnya. Artinya apa? Kalau gusi itu keluar darah, itu tidak cukup hanya diludahkan, harus kumur-kumur. Meskipun tadi kan merah, terus diludahkan, akhirnya jadi putih, itu tetap najis. Kenapa? Mulutnya sudah najis dari darah gusi tadi, maka harus kumur-kumur dulu. Karena meskipun sampai putih, karena di dalam sudah ada sisa najis tadi dari darah gusi tadi. Itu asar. Kan asar itu tidak berpengaruh, bukan benda. Bau seperti minyak putih itu kan asar, bukan benda, enggak pengaruh. Afada dzalika Ibnu Hajar, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar. Wa yajibu, dan wajib, wa yustarutu, dan juga disyaratkan, alla yajunna shaimu walau kana al-jununu lahdzatan. Wajib dan juga disyaratkan orang yang berpuasa itu tidak gila meskipun hanya sebentar, kehilangan akal meskipun sebentar. Waktu puasa pas ia gila meskipun sebentar, itu bisa membatalkan puasa, kehilangan kesadaran. Wajibu wa yustarutu alla yughma alaihi, dan juga wajib dan disyaratkan orang yang berpuasa tidak boleh semuma alaih, ini seperti setip, penyakit setip, setip itu semaput ya. Itu ketika setip itu sampai menghabiskan waktu sehari, mulai subuh sampai sebelum adzan subuh sampai maghrib, itu batal puasanya. Tapi kalau ada waktu meskipun sebentar, ada sadarnya, itu nggak batal. Contoh, jam 6 kena penyakit setip, tidak sadar sampai maghrib, itu sah karena ada sadarnya meskipun sebentar. Tapi ketika belum masuk waktu subuh, penyakit setip sampai masuk maghrib, berarti puasanya batal meskipun tadi malam sudah niat. Tapi kalau ada sadarnya meskipun sebentar,
itu tidak batal. Beda dengan gila. Kalau gila meskipun sebentar membatalkan. Wa alla yaskura, dan tidak boleh mabuk, sawaun bita'addin amla, sama saja dengan disengaja atau tidak, kullal yaumi, semua siang. Artinya siang penuh itu ia tidak sadar sama sekali. Mabuk atau step tadi itu bisa membatalkan puasa kalau menghabiskan semua siangnya, siang di bulan Ramadan itu. Falau tara'al igma'u 'ala shaimi, maka ketika penyakit step itu datang pada orang yang sedang berpuasa, nudhira, maka dilihat dulu. Fa in istaghraqa jami'an nahar, maka ketika step itu menghabiskan semua siangnya, falaisuhu shaumuhu, maka puasanya tidak sah. Artinya ketika sehari penuh tidak sadar sama sekali, maka puasanya tidak sah. Wa illa, dan ketika ada sadarnya meskipun sebentar, contohnya in afaqalah dzatan minan nahar sahah, apabila sadar meskipun sebentar dari waktu siangnya, sahah, maka puasanya dianggap sah. Ketika ada sadarnya meskipun sebentar, dari antara subuh sampai maghrib itu ada sadarnya meskipun sebentar, contoh setelah sholat subuh pas step, berarti kan ada sadarnya. Atau mabuk sampai menghabiskan siang sampai maghrib, itu puasanya tetap sah karena masih ada waktu yang sadar meskipun sebentar. Wala yasihu shaumul aidaini, dan tidak sah berpuasa di hari raya, di dua hari raya. Ai Idul Fitri wal Adha, yakni pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Saking rajinnya puasa sampai hari raya enggak mau berbuka, itu enggak boleh. Haram dan tidak sah. Meskipun orang memang terus berpuasa, tapi ketika di hari raya itu nggak boleh berpuasa. Ada orang yang puasa terus, tapi ketika di hari raya itu haram, berpuasa haram dan tidak sah. Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, bil ijma', dengan kesepakatan ulama. Wa yahrumu alaihi dzalika, dan berpuasa di hari raya itu diharamkan bagi orang tersebut. Orang itu diharamkan, bukan hanya tidak sah, malah dosa ketika berpuasa pada hari raya. Alasannya kenapa? Li'anna nafsul ibadah ainul maksiyah, karena ibadah itu sendiri sudah dilarang, makanya dosa. Di samping tidak sah juga dosa, karena ada larangan berpuasa pada hari raya tersebut. Di samping tidak sah juga dosa karena dilarang. Wa fi shahihi, dan dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumil adha. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumaini, dari berpuasa di dua hari, yaumil fitri wa yaumil adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu hadis sahih, Rasulullah melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wala farqa baina ayyasumahuma tatawuan aw an wajibin, dan tidak ada perbedaan di antara keharamannya dan ketidaksahannya antara orang itu berpuasa pada hari raya itu karena puasa sunnah atau mengqadha puasa yang wajib atau punya nadher. Karena wajib nadher itu. Artinya sama-sama tidak sah dan sama-sama dosa meskipun berpuasa di hari raya itu puasa sunnah atau puasa yang wajib. Contohnya wajib adalah nadher atau mengqadha punya hutang puasa. Tetap tidak sah dan tetap haram, tetap dosa. Contohnya punya nadher, kalau saya nanti diterima kerja saya akan berpuasa di hari raya Idul Fitri. Kan punya nadher. Itu nadher kan wajib. Tapi nadher yang melanggar hukum Allah itu tidak terjadi. Kalau dilaksanakan tetap dosa karena nadhernya sudah tidak sah. Nadhernya tidak sah. Seperti orang nadher, saya nanti kalau anak saya diberi kesuksesan, saya akan ngundang orkes. Nadher itu tidak sah karena nadher itu dilarang. Nadher haram. Nadher itu ketika hal yang sunnah baru menjadi wajib ketika dinadherkan. Tapi ketika nadher itu pada hal yang dilarang, maka nadhernya tidak sah. Kalau dilaksanakan dosa. Ini sudah dilarang. Sama saja di sini, puasa di hari raya meskipun punya nadher
kalau nadarnya itu akan berpuasa di hari raya, nadarnya tidak sah. Apabila dilaksanakan tetap dosa. Falau nadhara saumahuma lam yanaqid nadruhu. Dan apabila ada seseorang bernazar berpuasa di hari raya, dua hari raya tersebut, lam yanaqid nadruhu, maka nadarnya tidak sah. Ada orang bernazar akan berpuasa hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, maka nadarnya dianggap tidak sah. Hatta naqala al-imam anil kuffar, sehingga Imam Asy'uti menukil dari Imam Al-Kuffal annal awqatal manhiya anha la budda ayatiya fiha bimanafin lisawm. Sesungguhnya waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa, la budda ayatiya fiha, maka diwajibkan melakukan dalam waktu dilarang tersebut bimanafin lisawm, dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini dijelaskan bahwa meskipun orang itu tidak berpuasa, ketika hari itu dilarang memang untuk berpuasa, wajib melakukan hal yang sekiranya membatalkan puasa. Meskipun tidak makan apa saja, pokoknya hal yang membatalkan puasa, minum saja atau ngerokok saja. Contoh di hari raya, tidak nafsu makan, nggak makan sehari penuh, itu nggak boleh ketika tidak sama sekali melakukan hal yang membatalkan puasa. Puasa hari penuh di hari raya nggak makan, nggak minum, itu kan sama dengan puasa. Maka itu juga tidak boleh. Maka harus melakukan sesuatu yang sekiranya kalau berpuasa itu batal. Contoh minum saja, atau makan permen saja, atau hanya ngerokok saja. Itu harus. Kenapa? Biar tidak sama dengan berpuasa. Wa yaumit tasyrik, dan juga tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Apa saja hari tasyrik itu? Wahiyya salah satu ayamin ba'da yaumin nahri, yaitu 3 hari dari setelah hari raya Idul Adha. Yang dimakan hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. 3 hari setelah Idul Adha. Wa hadza huwal jadidu sahih, dan pendapat ini adalah pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i as-sahih yang kuat. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW naha an siyamiha, Rasulullah melarang dari berpuasa di hari tasyrik, di hari tasyrik. Rawahu Abu Dawud, menceritakan pada hadis tersebut Imam Abi Dawud. Wa fi Sahih Muslim, dan juga dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim, annaha ayyamu aklin wa syurbin, bahwasanya hari tasyrik itu adalah hari yang dimana hari tersebut adalah untuk makan dan minum, wa dzikrillahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah. Dijelaskan kenapa tidak boleh berpuasa di hari tasyrik, karena hari itu memang disediakan untuk makan, minum, dan juga zikir kepada Allah. Wa fil qadim, dan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, annahu yajuzu lil mutamatti al-adimil lil huda ayyasuma ayyamat tasyrik. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, annahu yajuzu, itu diperbolehkan berpuasa lil mutamatti, bagi orang yang haji, melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu kan harus bayar fidyah, bayar dam. Tapi ketika orang itu tidak punya dam, maka di sini jelaskan diperbolehkan al-adimul huda, yang tidak punya dam, untuk bayar dam tidak punya, itu dendanya berpuasa. Ayyasuma ayyamat tasyrik, boleh berpuasa pada hari tasyrik. Tapi ini kaul qadim. Kalau kaul jadidnya tetap enggak boleh. Tapi di kaul qadimnya Imam Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i balik, beliau memberi fatwa bahwa boleh berpuasa di hari tasyrik untuk orang yang melakukan haji tamattu yang tidak mampu membayar dam sehingga harus dibayar dengan puasa, itu boleh berpuasa di 3 hari di hari tasyrik. Itu menurut qaul qadim, tapi qaul jadidnya tidak boleh. Yang lebih kuat itu kebanyakan qaulnya Imam Syafi'i, itu qaul qadim itu banyak sudah direvisi. Ketika bertentangan antara qaul qadim dan qaul jadid, itu yang lebih kuat adalah qaul jadid. Pendapatnya Imam Syafi'i setelah beliau balik. Afada dzalikal Hizni, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Al-Hizni. Mungkin sampai ini dulu karena ini masih panjang tentang bab puasa. Mungkin
ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan tentang berpuasa ini, biar ada waktu untuk tanya jawab.